Oke, halo, selamat siang, selamat sore, bahkan mungkin selamat malam. Shalom Petranesian, berjumpa lagi di Petra Business Insight bersama saya Prayona Adi. Diskusi kali ini akan sangat seru sekali. Kenapa? Karena hadir bersama kita seseorang yang followersnya 113.000. Wow men, ini luar biasa sekali loh 113.000 itu ya. Dan narasumber kita yang satu ini adalah seorang pengusaha muda, online entrepreneur, dan founder dari beberapa kanal digital. Ayo kita kenalan lebih jauh dengan pemilik akun Instagram by Nico Julius. Selamat datang Bro Nico. Apa kabar nih? Halo Pak Yoni, baik-baik Pak. Oke, kita sudah work from home sekian lama, Iya tetapi benar, kita tidak kehabisan akal untuk berbagi gitu ya Bro ya. benar. Oke, Bro, bisa ceritain sedikit nggak? Bro Ya, Niko ini sebagai Petranesian itu dulu mm, kuliah di UK Petra tahun berapa, ambil prodi apa? Mungkin mm, bisa diceritain nggak, boleh Bro? boleh. Jadi gini Pak, dulu saya masuk di Petra angkatan 2009. Jadi waktu itu jurusannya adalah main base, manager bisnis. Tapi kayaknya nggak ada perubahan kali sampai sekarang ya, masih main base kan? Eh, Dalam waktu dekat akan ganti oh namanya. ganti ya? Yes, dalam waktu Oh, dekat. oke, Mungkin oke. tahun depan sudah ganti nama itu. Oh gitu. Jadi iya, wah saya jarang update gitu. Jadi memang 2019 lulusnya 2013 awal ngambil manajemen bisnis, tapi memang sayangnya waktu itu gini sih Pak, karena ngambilnya bisnis, kemudian lulus, kemudian masuk kerja itu justru ke teknik mesin, jadi jauh Oke, banget ya. Jadi kerja oke. di areal industri sekitar 2 tahun, jadi 2013 sampai 2016, jadi sekitar ya 2-3 tahun lah. Cuma mulai online tuh sekitar 2014. Jadi setahun kerja lumayan enak gitu Pak, namanya orang kerja ya. Maksudnya kan kerja waktu itu perusahaan di Gresik sih Pak. Jadi dari Surabaya Gresik kan ya lumayan lah 2 sampai 4 jam sehari. Jadi kok kayaknya bosen gitu. Jadi 2014 mulai enaknya Pak, 1 tahun di jalan gitu ya. Jadi berangkat gelap, pulang pun gelap gitu ya. Benar-benar. Oke, mungkin bagi Petranesian yang belum tahu lebih banyak tentang siapa sih Bro Nico Julius ini, kenapa kok sekarang kita ngomong bersama Bro Nico Julius? Nah, boleh diceritain nggak sekarang aktivitas kesibukannya Bro Nico dalam berkarya ini seperti apa? Boleh. Jadi teman-teman Petranesian, aktivitas saya sekarang sebenarnya lebih banyak di digital, tepatnya memang dari 2014 tadi yang aku bilang mulai belajar digital marketing, tapi mulai menjadi full time-nya itu di tahun 2016. Jadi quit dari perusahaan, ya benar-benar belajar mendalami tentang digital marketing mulai 2016 sampai hari ini dan kedepannya. Jadi memang aktivitasnya lebih banyak di online, tapi mungkin kalau unit bisnisnya apa? Salah satunya adalah digital agency yang sekarang lagi aku handle untuk performance agency namanya. Jadi untuk membantu iklan-iklan corporate, kemudian UMKM ataupun personal brand. Jadi lebih ke iklan aja atau buat website. Tapi yang lain-lain biasanya nggak kayak social media management, content creation itu kita nggak handle karena saya nggak bukan orang desain, jadi saya nggak punya taste desain gitu ya. Mungkin teman-teman yang DKV kali lebih cocok gitu ya, karena punya taste khusus. Tapi kalau saya lebih ke performance agency namanya, jadi metric base gimana cara ningkatin penjualan gitu-gitu deh. Nah, selain dari itu saya juga punya, kalau bisnis yang saya bangun, agensi ini mulai dari 2018 tepatnya. Jadi 2014 sampai sekarang itu juga ada unit bisnis lain seperti affiliate marketing. Jadi saya membuild sebuah website yang trafficnya lumayan, ya kurang lebih 50 sampai 100 ribu user per bulan, dan itu ya generate income juga buat saya di bisnis affiliate marketing. Selain itu juga ada ya beberapa toko online lokal yang tapi karena era pandemik ini di stop gitu ya Pak, jadi nggak bisa jalan karena kita nggak bisa kirim barang. Untungnya ada di cover sama unit bisnis lain, dan kebetulan memang di Instagram saya juga ada buka e-course beberapa waktu terakhir, juga lumayan tersedot ke sana sih sekarang aktivitasnya. Jadi lebih banyak jadi edukasi iya, ngurusin klien juga iya, juga ada sub bisnis lain yang diurusin sendiri. Itu aktivitas sekarang sih. Oke, kalau saya dengarkan statement-statementnya, garis besarnya atau benang merahnya semua di dunia digital gitu ya bro ya. Benar-benar. Setelah dulu banyak bekerja di dunia fisik begitu ya, yang harus berangkat pagi, berangkat gelap, Benar. pulang gelap gitu ya. Ternyata sekarang
merambah ke dunia digital. Bicara berkarir di dunia digital, ini merupakan hal yang baru kayaknya bagi kebanyakan orang ya. Dan saya mungkin hampir saya bisa katakan bahwa tidak ada siswa SMA atau mahasiswa sekarang yang bisa menjadikan orang tuanya itu role model untuk bisnis di dunia digital. Betul ya? Jadi saya yakin Bro Niko pun juga pada saat merintis bisnis atau berkarir di dunia digital, pasti bukan orang tuanya yang dijadikan role model, gini ya. Jadi kira-kira langkah-langkah dan strateginya Bro Niko dalam membangun karir sebagai seorang digital marketing expert dan online entrepreneur di usia muda ini seperti gimana? Oke, jadi Pak Yoni dan teman-teman Petranesian itu memang ya seperti yang Pak Yoni bilang gitu ya. Role model orang tua itu justru memang susah banget karena kebetulan juga orang tua saya benar-benar menolak keras yang namanya berhenti dari pekerjaan waktu itu untuk jadi full timer di online. Tapi untungnya gitu ya, saya dapat blessing juga, diberi berkat di 2015 sampai 2016 itu saya bisa buktiin kalau online saya bisa ngasilin income yang oke, artinya baru saya buktiin gitu. Jadi saat saya bisa buktikan ke orang tua, baru mereka percaya, ya udahlah terserah kamu gitu. Jadi ya memang ya ada blessing juga, artinya dalam waktu lumayan singkat ya, artinya setahun, waktu itu 2014 yang mulai, 2015 sudah mulai menghasilkan sampai 2016, jadi setahun baru saya diperbolehkan atau ya diperbolehkan untuk keluar dari perusahaan gitu. Jadi ya ada blessing, tapi apa yang bisa saya sharingkan adalah dari pengalaman itu, teman-teman, untuk membypass seseorang atau membypass ya untuk bisa menjadi lebih banyak tahu, pasti kita perlu belajar. Cuma problemnya adalah belajar itu kan banyak bentuknya. Bisa jadi teman-teman belajar otodidak, yaitu teman-teman belajar sendiri, tapi problem yang aku alamin adalah ya kita nggak bisa tahu di mana lubangnya, kita gampang sekali jatuh, ya itu juga aku alamin. Dan di beberapa, jadi digital tuh luas sekali, teman-teman. Dan karena aku tipenya adalah explorer gitu ya, suka banget mencoba. Jadi kalau teman-teman nanya tentang semua bisnis online, mostly pernah aku jalanin, dan aku tahu di mana celahnya karena nyemplung semuanya. Jadi ya itu hobi gitu ya. Jadi memang passionku adalah exploring something sampai ketemu mana sih yang benar-benar aku banget gitu. Sampai ketemulah dunia edukasi di online, itu menurut aku jadi seru banget. Kenapa? Karena ada legacy di sana. Jadi ya kayaknya seru aja gitu ya saat kita giving something ke orang, ya kita bisa dapatin uang juga, kita bantu orang juga, mereka lebih terbantu lagi. Artinya ya kalau kita mungkin dapat satu, orang dapat dua, artinya kan orang senang, kita senang. Jadi menurut aku itu posisi win-win. Tetapi dari perjalanan itu, hal yang paling penting adalah teman-teman menemukan role modelnya sih sebetulnya. Jadi memang role model itu susah banget dicari, terutama sekarang, karena banyak juga yang boleh dibilang fake guru gitu ya, yang dulu juga banyak menghabiskan uang aku pribadi dan nggak ada isinya. Itu memang teman-teman agak harus berhati-hati untuk menemukan mana yang benar, karena dalam prosesnya, baik itu bisnis online maupun bisnis konvensional, sama-sama bisnis kata utamanya. Hanya berbeda online dan konvensional ataupun offline kita kenal. Jadi sama-sama bisnis, yang artinya bisnis itu butuh waktu, butuh proses, butuh effort kerja, butuh tenaga, butuh waktu kita. Artinya banyak hal yang dikorbankan juga, cuman bentuknya berbeda sama saat kita bisnis offline. Itu aja sih. Jadi tetapi teman-teman tidak boleh lupakan bahwa ya ini bisnis gitu ya. Jadi bisnis itu butuh proses, butuh kesibukan, aktivitas yang boleh dibilang tidak ada bedanya, hampir hanya berbeda format kerjanya aja. Tapi dari situ teman-teman tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk bisa, ya artinya belajar, waktu, dan ya kadang-kadang justru waktu saya belajar online gitu Pak, malah justru bukan pulang malam, tapi malah semalaman kita kerjanya. Lebih berat lagi ya. Jadi ya kadang-kadang bisa sampai kayak gitu sih. Tapi waktu saya mulai menemukan polanya, yaitu menemukan role model yang jelas, kita bisa tahu apa yang dia kerjakan, mungkin dia bisa sharingkan di konten dia, di YouTube dia mungkin. Saat kita menemukan itu, kita fokus dengan apa yang dia lakukan, kemudian apa yang dia bilang jangan lakukan, itu kita lakukan terus secara konsisten, dan jangan terlalu cepat-cepat berpindah. Itu boleh aku bilang, ya 95% kegagalan mereka atau teman-teman yang aku lihat di luar sana terjadi karena mereka terlalu mudah untuk menyerah, satu. Kedua, mereka terlalu mudah untuk pindah ke bisnis lain, karena bisnis online kan banyak turunannya,
Dan karena kita pindah-pindah itu kan kita mengulang lagi yang baru. Jadi mulai dari nol lagi, kemudian baru mulai kayaknya bagus lagi tuh, ada bisnis baru bagus lagi. Nah, pindah lagi, mulai lagi dari nol. Jadi yang membuat kita nggak pernah selesai perjalanannya. Makanya teman-teman fokus dengan satu, konsisten, komitmen, dan ya teman-teman pasti bisa ya berhasil sih sebetulnya gitu. Jadi nggak ada Menarik shortcut sekali. gitu. Jadi belajar kata kuncinya gitu ya, meskipun Benar-benar. online ataupun digital dan offline itu semua bisnis. Bisnis perlu belajar, perlu fokus seperti itu ya. Benar-benar. Jadi tetap sama, meskipun hanya ranahnya yang berbeda gitu, tapi itu semua sama-sama bisnis di mana kita harus membayar harga. Nah, kalau kita bicara dunia digital, kanal yang kita kenal itu berkembang sangat cepat. Zaman dulu itu ada yang namanya Friendster. Friendster bergeser dan seterusnya sampai hari ini kita kenal ada IG, bahkan ada TikTok gitu ya. Nah, selain kanalnya yang berkembang, kontennya pun juga berkembang. Nah, kira-kira menurut Bro Niko, apa nih tren digital marketing yang mulai booming di pertengahan 2020 atau mungkin bahkan bisa sampai 2021 atau seterusnya? Kira-kira seperti apa? Oke, jadi menurut aku pribadi sih, Pak Yoni dan teman-teman Petranesian, kalau terkait dengan tipe konten, memang menurut aku di digital itu cuman 3-4 macam aja. Pertama dalam bentuk teks, kemudian kedua dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk audio, kemudian yang keseluruhan. Jadi gabungan kesemuanya. Jadi mana yang paling bagus? Jawabannya pasti video, karena video kita bisa buat dalam bentuk visual satu, kemudian kita bisa masukkan audionya, kita juga bisa masukkan dalam bentuk teks yang kita bisa membentuk ya konteks dari sebuah konten kan gitu. Jadi ketiganya itu bagus karena diwakili oleh audio. Cuman problemnya saat kita membuat video itu banyak obstacle-nya. Contoh, kita mungkin nggak nyaman melihat diri kita muncul di video. Ada beberapa orang yang susah sekali, termasuk saya dulu tuh geli banget kalau lihat diri sendiri itu muncul atau mendengarkan suara diri sendiri yang kita post di YouTube itu somehow agak gimana ya geli sendiri lah intinya gitu. Jadi tapi ternyata itu memang bagian dari proses, teman-teman harus belajar. Semakin lama teman-teman belajar ya semakin terbiasa. Tetapi ada juga konten yang jauh lebih mudah dibuat, yang biasa aku buat dalam bentuk gambar atau visual, itu juga bisa mewakili. Karena yang paling agak susah memang dalam bentuk teks saja, karena teks saja itu apalagi kalau long text itu orang agak boring sekarang, dan attention span untuk mendapatkan attention orang di online itu rendah sekali. Kita cuma punya waktu 2-3 detik untuk dapatin ya atensi seorang untuk bisa baca apa yang kita berikan atau penawaran kita, sehingga kalau isinya semua teks somehow agak boring dan mereka jarang mau baca, sehingga teman-teman harus fokus belajar untuk membuat sebuah visual yang menarik gitu ya, ataupun membuat video itu sangat-sangat bagus sekali. Baik. Jadi ada 4 macam konten, teks, video, audio, dan gabungan semuanya gitu ya. Dan untuk membuat ini lagi-lagi kata kuncinya adalah belajar. Nah, belajarnya fokus gitu ya, supaya akhirnya semakin lama semakin baik. Ada satu terminologi yang sekarang sedang naik daun. Bahkan Bro Niko ini dianggap sebagai salah satu guru atau expertnya, yaitu microblogging. Microblogging ini kenapa lagi tren dan bahkan disebut jadi the next big thing di Instagram. Kira-kira gimana, Bro? Oke, jadi memang tren ini sebetulnya memang di Indonesia boleh dibilang baru-baru mulai marak di awal tahun 2020. Sebetulnya sudah cukup banyak microblog yang aku perhatikan di online, gitu ya, terutama di Instagram. Microblog juga bisa teman-teman temui di LinkedIn, teman-teman juga bisa temukan di Facebook, tapi bentuknya adalah gambar gitu. Sebenarnya microblog banyak bentuknya, tapi kalau yang paling dominan adalah memang di Instagram. Nah, tapi terkait dengan microblog sendiri, memang seperti aku bilang, di dunia, atau ya kita bicara dalam dunia gitu ya, nggak cuma Indonesia, itu cukup besar sekali peminatnya. Dan sebetulnya karena aku belajar waktu itu di Instagram, belajar dari luar negeri ya, kalau nggak salah waktu itu saya belajar dari banyak orang, yaitu Dev Talas, kemudian Kristo, yang di luar, di mana saya merasa bahwa kok di Indonesia ini susah banget nemuin konten edukasi yang lengkap ngajarinnya. Artinya kalau yang kita perhatikan dalam bentuk single image atau satu gambar aja, itu kan tidak bisa mewakili semua apa yang kita mau sampaikan, sehingga kayaknya nggak pernah ada yang
pas banget saat kita baca sebuah konten atau menikmati sebuah konten di Instagram dalam format edukasi. Sehingga waktu saya belajar, gila keren banget ya konten yang namanya microblog ini, yaitu gambar yang bisa di-slide di Instagram sampai dengan maksimum 10 gambar. Dan waktu saya lihat itu, gila ya keren banget, karena kita bisa menyampaikan sebuah konteks itu clear, selesai, dan ya karena kanvasnya besar, yaitu 10 gambar, tapi dibuat, dikompres dalam satu konten. Jadi sangat menarik sekali, sehingga saya pikir kayaknya seru banget nih kalau bisa mendokumentasikan apa yang saya pelajari menjadi sebuah konten di Instagram. Jadi itulah sebenarnya dilakukan, bukan membuat konten, Pak, tapi mendokumentasikan pembelajaran saya di Instagram di akun @bynicojulius itu sebetulnya. Jadi ya bukan saya expert, tetapi karena saya mendokumentasikan dan belajar secara konsisten kurang lebih ya 3-5 bulan terakhir, itu yang membuat saya cukup banyak dilabelin orang expert di Instagram sebetulnya sih gitu. Oke, rendah hati sekali ya. Kalau Petra Nesian pingin belajar, pingin tahu apa yang dipelajari sama Bro Niko, jangan lupa follow Instagram by Nico Julius, gitu ya Bro ya. Oke. Nah, saya yakin nanti setelah Petra Nesian lihat Instagram by Nico Julius, mereka pasti pingin jadi microblogger juga, ngikuti jejaknya Bro Nico Julius, jadi membagikan apa yang mereka pelajari. Nah, kira-kira supaya bisa jadi seorang microblogger, keterampilan apa saja yang mereka butuh untuk siapkan supaya bisa memproduksi konten yang mendatangkan traffic kira-kira? Oke, jadi kalau kita bicara tentang microblogging, memang ada beberapa hal yang teman-teman harus, skill yang teman-teman harus miliki. Pertama, teman-teman harus paham komponen utama dari sebuah microblog, gitu ya. Microblog itu buat apa? Ada 3 komponen utama. Yang pertama kita sebut sebagai hook. Hook adalah thumbnail utamanya, di mana itu peranannya 80%. Kalau konten teman-teman hooknya tidak bisa bagus atau jelek, maka microblog itu boleh dibilang akan gagal ya 80% tingkat kegagalannya. 20%-nya itu bicara tentang body dan footer atau call to action kalau aku biasa sebutnya. Jadi ada hook itu adalah gambar paling pertama yang dilihat orang, itu berperan 80% keberhasilan dari sebuah microblog. Kemudian ada 9 konten berikutnya, bukan 9, 8 konten berikutnya, itu adalah body, jadi isi dari sebuah konten microblog. Kemudian di slide terakhir biasanya call to action atau penutup. Nah, sekali lagi 80% penentu microblog berhasil adalah thumbnailnya. Kalau itu tidak menarik, tidak bermanfaat, teman-teman akan kehilangan orang yang lihat. Jadi orang nggak akan pengen nge-swipe. Itu problem kebanyakan microblog sekarang, dan teman-teman harus hindari itu dengan banyak melakukan testing hook gitu ya. Kadang-kala misalnya teman-teman bisa pakai tulisan seperti wow, ini rahasia, kemudian terbaru, itu adalah kata-kata yang sifatnya memotivasi orang untuk membuat penasaran. Jadi itu yang kita mainkan dalam hook. Jadi bermain dengan hal-hal yang sifatnya psikologis orang, yang kita gunakan dalam hook, kemudian baru kita bicara tentang body. Kalau bicara tentang isi dari sebuah microblog memang penting, tetapi itu jarang sekali tersampaikan saat kita membuat hook yang jelek. Nah, tapi body sendiri jangan teman-teman lupakan. Setelah hook itu bagus, kita dapat atensi dari seseorang, kemudian teman-teman akan melanjutkan isinya. Jadi menyampaikan isinya, skill yang teman-teman perlukan adalah skill bercerita. Jadi membuat sebuah konten yang terlalu berat akan membuat sebuah microblog menjadi berat sekali untuk dikonsumsi. Sehingga cara mempermudahnya adalah dengan bercerita sebetulnya. Jadi teman-teman perlu secara pelan-pelan membangun cerita dari setiap slide ke slide berikutnya dengan sebuah rangkaian cerita yang mudah untuk dikonsumsi orang dan dipahamin orang. Sehingga orang jadi senang bacanya, orang jadi betah bacanya, dan mereka jadi senang saat membaca itu. Itu hal yang paling penting dari sebuah body. Intinya adalah body hanya bicara tentang satu topik saja. Jadi tidak boleh bicara terlalu banyak konteks. Misalnya teman-teman bicara tentang 3-6 hal gitu ya. Teman-teman boleh membahas itu, tetapi tetap ada satu topik utamanya. Jadi nggak boleh bicara tentang terlalu banyak topik dalam satu microblog, karena orang akan jadi bingung apa isi sebenarnya. Jadi apa yang mereka dapatkan ditampilkan dalam hook, kemudian penjelasannya baru di body, seperti itu. Baru terakhir tentang call to action atau ajakan bertindak untuk follow boleh, klik bio boleh, atau apapun yang teman-teman inginkan, mereka lakukan. Jadi itu sebetulnya komponen utama untuk bisa, atau skill gitu ya, yang teman-teman butuhkan dalam melakukan microblog sebetulnya. Jadi ada 3, yang pertama bicara hook, jadi di mana orang akan tertarik di depan, dan itu bisa menentukan 80%.
Lalu yang kedua adalah body, di mana kita menyampaikan konten. Dan yang terakhir adalah call to action, yang jangan dilupakan. Apa yang Petranesian ingin audiensnya untuk lakukan. Dan saya sekali lagi kembali ke depan pada saat Bro Niko mengatakan pada saat membuat hook, bagaimana taunya yang works untuk audiens kita? Banyak mencoba. Jangan menyerah, kembali fokus diulang sampai akhirnya ketemu ritmenya. Ini kata kunci yang cukup sering diulang sama Bro Niko gitu ya. Nah, Bro Niko, sebagai seorang Petranesian, saya yakin UK Petra menjadi bagian dari perjalanan kehidupan Bro Niko dari tahun 2009 sampai 2013, dan hari ini pun juga kita masih punya relasi yang cukup baik gitu ya. Nah, bagaimana values yang ada di UK Petra seperti love, integrity, growth, humility, dan truth itu bisa menolong Bro Niko dalam berkarir hingga hari ini? Oke, jadi teman-teman Petranesian dan Pak Yuni memang light dalam aplikasi yang saya lakukan setelah saya lulus tepatnya dari UKP. Buat saya itu semua yang saya lakukan, gitu ya, mulai dari love tentang ya saya selalu pengen untuk berbagi ke orang. Itu kenapa saya banyak sekali melakukan edukasi roadshow ke kota-kota yang boleh dibilang ya bahkan artinya ya yang kadang-kala saya justru nggak dibayar untuk sharing tertentu, justru saya hobi untuk ketemu dengan orang-orang lain. Artinya berbagi sesuatu kepada orang lain itu menurut saya adalah ya sesuatu yang lebih berharga dari sekedar nilai uang, gitu ya. Walaupun ya uang juga perlu, tetapi bukan segalanya buat saya. Tetapi saat kita punya network yang besar, kita bisa kenal banyak orang, kita punya keluarga di tempat-tempat lain yang ya beda ayah, beda ibu, buat saya itu jadi sesuatu yang sangat menyenangkan sih sebetulnya. Itu kenapa saya suka banget untuk sharing ke orang. Kemudian kalau kita bicara tentang integritas, itu ya tentu perlu teman-teman, karena karakter itu menentukan teman-teman berhasil apa enggak. Itu yang saya lihat. Karena saya banyak juga mendidik orang yang, bukan mendidik ya, saya mengajarkan orang yang secara, jadi problem saya dulu waktu mengedukasi orang adalah orang tersebut cuman saya ajarkan, tapi saya nggak tahu karakternya seperti apa. Jadi memang ada problem juga di online, bahwa karakter itu susah sekali dibentuk. Tapi saat saya melihat bahwa orang-orang yang artinya karena kita tidak ketemu face to face, jadi saya cuma mengajarkan sesuatu yang dia bisa pelajari dan praktekkan. Tetapi saat seseorang sukses, karakter berbicara hal yang berbeda. Jadi mulai yang namanya ya apa yang dia lakukan mulai mulai mengarah ke yang hal-hal negatif dan lain-lain. Jadi menurut saya adalah teman-teman harus punya karakter yang baik. Teman-teman harus punya sesuatu yang sifatnya konkret, artinya saat teman-teman bilang A, ya teman-teman lakukan A. Jangan teman-teman bilang A, ya teman-teman lakukan yang B dan C. Kan orang melihat apa yang teman-teman lakukan. Jadi integritas itu teman-teman harus milikin. Kalau teman-teman bilang A, ya lakukan A, gitu ya. Jangan yang cepat-cepat betul-betul pindah, gitu ya. Kemudian bicara tentang pertumbuhan atau growth, yaitu sesuatu yang memang boleh saya bilang, itu yang saya lakukan terus, dan saya nggak pernah merasa bahwa saya superior atau pintar atau pandai gimana, enggak. Tapi justru saya belajar banyak hal dari mereka yang kasih input atau mereka yang bertanya pada kita. Jadi semakin banyak kita menjawab orang, menurut saya itulah pembelajaran yang paling besar buat kita. Artinya ada problem yang mungkin mereka butuh bantuan kita, karena kita tahu ya kita perlu belajar banyak hal lagi untuk bisa bantu lebih banyak lagi untuk mereka. Jadi itu yang menurut saya pembelajaran itu nggak pernah ada hentinya, gitu ya. Itu sih apa yang saya pelajarin. Kemudian teman-teman juga harus punya ya kerendahan hati ya. Teman-teman jangan karena teman-teman mungkin dipuja-puja banyak orang, kemudian teman-teman ya merasa ada sesuatu yang berbeda. Menurut saya nggak ada. Kita sama-sama manusia, gitu ya. Bedanya adalah kadang-kala kita bisa dapat kepercayaan lebih, dan buat saya sebetulnya kita harus tetap belajar, gitu ya. Walaupun ya apapun. Artinya buat saya itu kayak semacam amanah kali ya. Jadi dengan saya dipercaya orang, maka saya perlu lebih berhati-hati untuk melakukan atau bertindak, dan ya karena mereka melihat kita, dan teman-teman juga harus memberikan contoh yang baik, karena saat teman-teman mungkin nanti bisa mendapatkan kepercayaan publik cukup besar atau ya sedikit apapun itu, teman-teman akan punya dampak buat orang, dan ya jangan sampai teman-teman menjadi dampak yang buruk kan buat orang. Itu sangat sayang sekali, karena teman-teman akan diingat sampai mati kan gitu kalau teman-teman melakukan. Artinya kalau kita diingat seseorang sebagai seseorang yang negatif kan sedih, gitu ya kita. Makanya teman-teman perlu belajar banyak. Saya juga banyak perlu belajar. Dan yang terakhir teman-teman, ya buat saya tentang kebenaran
itu menjadi dasar semuanya gitu ya, karena saya nggak suka juga sesuatu yang bicara tentang bohong. Jadi apa adanya. Kalau saya bilang nggak tahu, kalau saya nggak tahu, saya selalu bilang nggak tahu gitu ya. Kalau teman-teman, artinya kita nggak perlu lah karena nggak ada manusia yang sempurna kan gitu. Jadi buat saya dasar dari semua ilmu ya kita harus belajar tentang sesuatu yang benar gitu ya. Kita nggak boleh bohong sama orang, itu udah dasar semua hubungan sih menurut saya. Jadi itu semua sebetulnya hal-hal yang saya aplikasikan sampai sekarang, mulai dari saya lulus, dan suka tidak suka itu menjadi sebuah habit dan menjadi membentuk karakter sampai dengan sekarang. Dan saya yakin teman-teman juga bisa banyak belajar dari hal-hal yang ada yang Petra berikan gitu ya, value-value yang Petra berikan, karena itu juga banyak sekali membentuk karakter saya sekarang sih, sebetulnya kayak gitu. Intinya teman-teman harus percaya sama apa yang sudah di-sharingkan atau yang teman-teman pelajarin di sana. Luar biasa, dari diskusinya ini kelihatan sekali bagaimana Bro Niko ini sangat rendah hati sekali, luar biasa. Well, terima kasih banyak Bro Niko untuk sharing ilmunya. Tentu saja sangat memberkati Petranesian semua. Sukses selalu dan karya-karyanya terus bisa jadi berkat ya Bro. Ya Pak. Oke, Petranesian yang ingin belajar dari Bro Niko, jangan lupa follow Instagramnya di @nikojulius. Dan Petranesian, kalian bisa mengikuti diskusi-diskusi menarik ini melalui podcast di Spotify atau melalui YouTube channel Universitas Kristen Petra. Jangan lupa follow juga Instagram kita di UK_Petra. Sampai jumpa di Petra Business Insight edisi selanjutnya. Salam Petranesian.